itu. Adapun kata Rasulullah yang dapat menyelamatkan kita dari siksanya Allah atau dari murkanya Allah, yang pertama fa khasyatullahi ta'ala fis sirri wal alaniyah. Yang pertama, tertanam rasa takut kepada Allah. Jadi jiwanya selalu hidup rasa takutnya kepada Allah, baik dikala sendiri maupun dikala atau di tempat keramaian. Di sini didahulukan fisiri, punya rasa takut ketika sendiri, didahulukan kalimat sirnya. Li'anna taqwallah bihi a'la darajah. Didahulukan karena banyak orang yang bisa berperilaku takwa di hadapan orang banyak. Tampilannya kayak orang takwa, dia bisa di hadapan orang banyak. Gayanya gaya orang takwa di hadapan orang banyak bisa. Tapi terkadang dikala sendiri, dikala nggak ada orang, yang ada hanya diri kita, itu tidak mudah punya rasa takut kepada Allah. Makanya yang akan menyelamatkan hidup kita dari murka Allah, dari siksa Allah, bisa menjaga rasa takut kita, menjaga ketakwaan kita, baik dikala sendiri maupun di hadapan orang banyak. Li'anna taqwallahi fihi a'la darajah. Jadi takwa tertinggi, ya, takwa itu merupakan derajat tertinggi, terutama ketika sedang sendiri. Termasuk mungkin, mohon maaf Bapak, saat ini kita kan semuanya punya medsos. Nah, ketika Bapak sedang sendiri di rumah, di saat istri kita udah tidur, anak kita udah tidur, itu berpotensi mata kita tidak bisa dijaga, sehingga bisa melihat hal-hal yang diharamkan. Ketika mampu menjaga, maka insya Allah selamat. Tapi kalau tidak bisa menjaga, maka murka Allah, siksa Allah menanti, na'udzubillah. Nah, inilah Bapak yang saya hormati, nasihat Nabi, bangunlah jiwa rasa takut kepada Allah kapanpun, dimanapun. Makanya kata Rasul dalam hadis, ittaqullaha haqqa tuqatih. Tanamkan dengan sebenarnya takwa. Dalam hadis yang lain, haitsu ma kunta, dimanapun kita berada, bawa takwa, bawa rasa takut. Ketika seorang suami punya rasa takut kepada Allah, dia akan tanggung jawab terhadap istrinya. Tapi kalau nggak ada rasa takut, nggak akan peduli dia. Orang tua yang punya rasa takut kepada Allah, dia akan tanggung jawab mendidik anaknya dengan sungguh-sungguh. Dia akan mencari nafkah dengan sungguh-sungguh kalau dia takut kepada Allah. Ketika seseorang punya rasa takut kepada Allah dalam urusan harta, dia akan membentengi, jangan sampai menyentuh, jangan sampai mengambil barang-barang yang haram. Ini rasa takut yang dianjurkan oleh Allah. Karena orang takwa itu cirinya selalu hati-hati hidupnya, agar tidak terjatuh kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada sebuah hadis, kata Nabi, ittaqil maharim takun a'badan nas. Takutlah dari yang diharamkan, maka nanti kita akan menjadi manusia hamba Allah yang unggul. Hamba Allah yang unggul. Ini yang pertama. Bahkan dalam kitab Mukasyafatul Qulub, Imam Al-Ghazali menguraikan, ketika ada seseorang yang punya rasa takut dalam hatinya, dia teringat masa lalunya pernah berbuat maksiat,
Dia teringat masa lalunya tangannya pernah berbuat maksiat. Dia teringat masa lalunya matanya pernah bermaksiat. Dia teringat masa lalunya kakinya pernah melangkah ke tempat maksiat. Ketika dia teringat di masa lalunya pernah berbuat maksiat, kemudian muncul ada kesedihan di hatinya, ada penyesalan, ada ungkapan permohonan maaf kepada Allah. Maka rasa seperti itu akan menjadi penghapus masa lalu. Nah, ketika Bapak teringat masa lalu, muncul ada penyesalan, rasa penyesalan itu akan menghapus dosa masa lalu. Sempatkanlah ada waktu untuk mengenang masa lalu, untuk menghapus dosa dengan menyesali, kemudian kita memohon ampun dan mohon maaf kepada Allah. Bahkan tatkala Bapak teringat akan dosa masa lalu, akan kesalahan masa lalu yang kemudian menetes air mata, maka tetesan itu ketika mengalir menetes, tetesan itu akan menggugurkan banyak dosa. Berjatuhanlah dosa-dosa kita tatkala menetes karena ingat dosa. Bahkan sampai kata Rasulullah, tubuh kita yang dilalui air mata karena takut kepada Allah, maka kulit itu tidak akan disentuh oleh api neraka. Sehingga banyak di kalangan para ulama ketika beliau itu bertobat, menyesali akan dosa kemudian menangis, itu kadang ditandangin pakai tangan, bahkan ada yang sampai diusap-usapin, diperluas, basahnya itu diperluas, dengan harapan tubuhnya itu seluruhnya terusap dengan basahan air mata, diperluas. Nangis lagi sampai ke sini diusap, netes lagi diusap. Dengan harapan ketika nanti di hari kiamat api neraka tidak akan bisa memilih tubuh kita untuk dibakar, untuk disentuh, karena seluruhnya pernah dilewati, pernah terbasahi dengan tetesan air mata. Itu para ulama banyak yang mengikhtiarkan seperti itu. Makanya kalau ada orang yang tidak sempat menetes air mata padahal hidupnya bergelimang dosa, itu menandakan orang itu sangat keras hatinya. Sempatkanlah di waktu malam kita untuk menangis. Ingat akan dosa.